Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Wiwintri Kuswandari akan menjelaskan materi mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sistem berarti di sini ada lebih dari satu pertidaksamaan. Dalam hal ini dua pertidaksamaan. Kemudian pertidaksamaan berarti menggunakan tanda ketidaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Dua variabel berarti pada pertidaksamaan ini memuat dua buah variabel, misalkan variabel X ataupun variabel Y. Kuadrat berarti di sini pangkat paling tinggi pada variabel itu adalah berderajat 2. Biasanya bentuk penyajian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini berupa kurva parabola. Akan tetapi ada juga yang berbentuk lingkaran atau lainnya. Ya, bagaimana bentuk umum dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel? Yang pertama yaitu Y kurang dari sama dengan A1X kuadrat ditambah B1X ditambah C1. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, Y lebih dari sama dengan A2X kuadrat ditambah B2X ditambah C2. Untuk bentuk yang kedua, ketiga, ataupun keempat, bisa juga bentuk yang lain. Sebetulnya untuk pertidaksamaannya di sini pertidaksamaan pertama ataupun pertidaksamaan kedua sama. Yang membedakan adalah tanda ketidaksamaannya. Jadi bisa bervariasi tanda ketidaksamaannya tergantung penyajian soal. Bisa dua-duanya kurang dari sama dengan, dua-duanya lebih dari sama dengan, atau yang satu kurang dari, yang satu lagi lebih dari sama dengan, dan seterusnya. Ya, di sini dengan keterangan bahwa A1 adalah koefisien dari variabel X kuadrat. A2 itu adalah koefisien dari X kuadrat pada pertidaksamaan yang kedua. Kemudian D1 itu adalah koefisien dari variabel X pada pertidaksamaan pertama. B2 adalah koefisien dari variabel X pada pertidaksamaan yang kedua. Dan C1, C2 merupakan konstanta baik dari pertidaksamaan pertama maupun pertidaksamaan yang kedua. Semuanya adalah anggota dari bilangan real, di mana A1-nya tidak boleh sama dengan 0 dan A2-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Ya, sebagai contoh ya, langkah dalam menggambar sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Di sini kita harus melukis dulu pertidaksamaan yang pertama, kemudian kita arsir daerah penyelesaiannya pada daerah penyelesaian yang pertama. Kemudian kita juga bisa melukis ya pada pertidaksamaan yang kedua, lalu kita arsir daerahnya, ya daerah pada pertidaksamaan yang kedua. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, ya daerah himpunan penyelesaian atau disingkat THP merupakan irisan antara daerah penyelesaian yang pertama maupun daerah penyelesaian yang kedua. Jadi nanti kalau kalian sudah dapat arsiran pada daerah yang pertama maupun arsiran pada daerah yang kedua, nah nanti kalian cari irisannya atau yang memuat dua arsiran pertidaksamaan tersebut. Ya. Sebagai contoh, lukislah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 1 dan Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Langkah yang harus kita lakukan ya sebagai contoh sama seperti slide sebelumnya, langkah-langkahnya sudah diberitahukan. Yang pertama itu kita gambar dulu ya daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama dengan mengikuti langkah-langkah. Yang pertama yaitu kita cari titik potong pada sumbu X, berarti kalau gitu Y-nya kita buat sama dengan 0. Ingat, dalam menentukan titik potong, baik itu sumbu X ataupun sumbu Y, serta titik puncak, baiknya ya pertidaksamaan yang pertama ini kita buat dalam bentuk persamaan terlebih dahulu. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1, Y-nya sama dengan 0, berarti kita substitusi. Ya, X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita faktorkan atau bisa juga min satunya ya kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif 1. Kemudian kuadratnya pindah ruas ke kanan menjadi akar. Nah jangan lupa pakai plus minus. Jadi plus minus akar 1. Sehingga didapatkan dua akar-akar ya pada variabel X ini. Yaitu X-nya adalah akar dari 1 itu kan 1.
Nah, di sini ada plus minus, berarti X-nya itu bisa positif 1, bisa negatif 1. Karena Y-nya 0, jadi 1,0 dan min 1,0. Yang kedua, kita cari titik potong pada sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Ingat, masih dalam bentuk persamaan. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1, berarti Y sama dengan 0 dikuadratkan dikurangi 1, sehingga didapatkan Y-nya sama dengan minus 1. Sehingga titik potong pada sumbu Y adalah X, Y, yaitu 0, min 1. Kemudian kita cari titik puncak. Ya, ingat masih dalam bentuk persamaan. Di sini terdapat beberapa koefisien seperti koefisien di depan X kuadrat itu biasanya disebut dengan A, yaitu sama dengan 1. Kemudian B itu adalah koefisien di depan variabel X. Di sini tidak ada variabel X-nya, jadi B-nya sama dengan 0. Dan di sini ada konstanta yang tidak memuat variabel C, yaitu C sama dengan minus 1. Nah, rumus untuk titik puncak, baik itu X puncak ataupun Y puncak, yaitu untuk X puncak rumusnya adalah min B per 2A. Berarti minus 0 dibagi 2 kalikan 1. Jadi sama dengan 0. Untuk Y puncaknya itu adalah 0 ya dikuadratkan dikurangi 1. Jadi hasil substitusi X puncak ke variabel pada persamaan tersebut. Jadi Y puncak sama dengan 0 kuadrat dikurangi 1. Sehingga didapatkan Y puncaknya adalah negatif 1. Sehingga pasangan koordinat titik puncak atau titik baliknya adalah 0, minus 1. Nah, kita letakkan pada koordinat kartesius. Kalau kalian perhatikan di sini titik A itu adalah min 1,0, yaitu titik potong pada sumbu X. Kemudian titik B adalah 1,0, yaitu titik potong pada sumbu X juga. Kemudian titik C yaitu 0, min 1. Ini adalah titik potong pada sumbu Y dan juga sekaligus sebagai titik puncak ya pada parabola pertidaksamaan yang pertama. Kemudian dari titik-titik ini kita hubungkan. Nah, seperti ini sehingga dia membentuk parabola yang terbuka ke atas dengan titik puncaknya adalah titik puncak minimum, yaitu di 0, min 1. Langkah selanjutnya kita cari titik uji. Misalkan Ibu ambilnya 0,0. Ya, 0,0 itu terletak di dalam kurva parabola. Kemudian titik uji 0,0 ini kita substitusi atau kita masukkan pada pertidaksamaan yang pertama. Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Tadi X-nya 0, Y-nya 0. Jadi 0 lebih dari sama dengan 0 dikuadratkan kurangi 1. Sehingga 0 lebih dari sama dengan minus 1. Dan ini pernyataan yang benar bahwa 0 lebih besar dari sama dengan minus 1. Karena 0 betul pernyataannya, maka titik uji 0,0 merupakan salah satu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama. Berarti arsirannya mengikuti titik 0,0 ini, yaitu berada di dalam kurva. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Langkah-langkahnya sama, kita cari titik potong pada sumbu X, berarti Y-nya 0. Ingat dalam bentuk persamaan, Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X plus 3, berarti Y-nya sama dengan 0, jadi min X kuadrat ditambah 2X tambah 3 sama dengan 0. Untuk memudahkan kita dalam memfaktorkan, maka kalau di depan X kuadratnya masih negatif, kita kalikan min 1 semua ruasnya sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Ya, bentuk pemfaktorannya X kurangi 3 dikalikan X plus 1 sama dengan 0. Kemudian didapatkan akar-akarnya X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Sehingga titik potong pada sumbu X itu adalah di titik 3,0 dan min 1,0. Nah, selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y itu berarti X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. X-nya 0, jadi Y sama dengan min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 3. Sehingga didapatkan Y-nya sama dengan 3.
Jadi titik potong pada sumbu Y itu adalah X, Y, yaitu 0,3. Oke, selanjutnya kita cari titik puncak. Ya, masih dalam bentuk persamaan. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Di sini diperoleh A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus titik puncak, yaitu X puncak atau sumbu simetri. Rumusnya adalah min B dibagi 2 kali A. Berarti min 2 dibagi 2 kali min 1. Jadi min 2 dibagi minus 2. Jadi didapatkan X puncaknya adalah 1. Kita substitusi X puncak ini ke persamaan tadi. Jadi Y puncak sama dengan minus 1 kuadrat ditambah 2 kalikan 1 ditambah 3. Sehingga didapatkan Y puncaknya itu adalah 4. Ya, sehingga didapatkan titik puncaknya X puncak, Y puncak adalah di titik 1,4. Ya, kalau kalian perhatikan di sini, nah di sini sudah diletakkan titik-titiknya pada koordinat kartesius. Di sini ada titik potong pada sumbu X, yaitu di titik 3,0 di titik D dan min 1,0 di titik A. Kemudian titik potong pada sumbu Y di titik 0,3. Ya, kemudian itu di titik G. Kemudian ada titik puncak. Titik puncak di sini di titik 1,4, yaitu di titik E. Ya. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan, yaitu AGED atau DEGA. Kita hubungkan sehingga dia akan membentuk parabola. Nah, seperti ini. Tinggal kita cari daerah arsirannya yang mana. Sehingga di sini kita coba mengambil titik uji. Misalkan Ibu mengambil titik ujinya adalah 0,0. 0,0 itu berada di dalam kurva. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang kedua. Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Kita masukkan 0 kurang dari sama dengan min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 3. 0 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini benar ya pernyataannya bahwa 0 kurang dari sama dengan 3. Karena pernyataannya benar, berarti titik uji 0,0 merupakan salah satu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua ini. Berarti arsirannya mengikuti titik 0,0, yaitu berada di dalam kurva parabola yang kedua. Ya, nah seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, pada parabola pertama dan parabola kedua masing-masing memiliki daerah arsiran. Lalu, kalau kalian perhatikan di sini terdapat irisan di antara dua daerah tersebut, yaitu irisannya terletak pada daerah yang warna birunya lebih pekat. Ya, nah ini sebagai daerah himpunan penyelesaian dari dua pertidaksamaan tersebut. Yaitu jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua titik-titik yang terletak pada DHP ini. Ya, misalkan titik berapa aja Bu? Nah, banyak, bisa 0,1, misalkan bisa 0,2 gitu kan. Dan lain sebagainya. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada titik A dan titik F. Titik A ini merupakan dan titik F ini merupakan titik potong antara dua parabola. Nah, nanti cara mencarinya kalian tinggal buat substitusi atau kalian buat persamaan pada pertidaksamaan yang pertama ataupun pertidaksamaan yang kedua. Nanti akan kalian dapatkan nilai X-nya lalu disubstitusi lagi pada pertidaksamaan tersebut sehingga didapatkan nilai Y-nya. Sehingga diperoleh pasangan koordinat titik potong antara dua parabola di titik A ataupun di titik F. Oke, dilanjutkan. Untuk soal yang kedua, sebagai contoh, lukislah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dan Y kurang dari min X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita cari titik potong pada sumbu X untuk pertidaksamaan yang pertama. Berarti Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X. Ingat, ya, dalam mencari titik potong ataupun titik puncak masih dalam bentuk persamaan. Jadi X kuadrat dikurangi 4X, Y-nya kan sama dengan 0.
Lalu difaktorkan, X dikalikan X kurangi 4 sama dengan 0, sehingga didapatkan X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 4. Sehingga titik potong pada sumbu X-nya adalah 0,0 dan 4,0. Langkah berikutnya, kita cari titik potong pada sumbu Y. Berarti gantian ya, X-nya yang 0. Kita masukkan ke persamaannya, Y sama dengan, jadi 0 kuadrat dikurangi 4 kalikan 0. Sehingga didapatkan Y-nya sama dengan 0. Sehingga titik potong pada sumbu Y itu adalah di 0,0. Selanjutnya, kita cari titik puncak. Masih dalam bentuk persamaan, kita cari X puncaknya ya. X puncak atau sumbu simetri, rumusnya adalah min B per 2A. Di mana di sini koefisien di depan X kuadrat atau A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, sementara C-nya di sini tidak ada ya, jadi 0. Ya, kita masukkan ke rumus sumbu simetri, minus dikalikan minus 4, karena B-nya minus 4, dibagi 2 kalikan 1. Jadi 4 dibagi 2, sama dengan 2. Lalu ya puncaknya sama dengan menjadi 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2. Jadi 4 dikurangi 8, didapatkan ya puncaknya adalah minus 4. Sehingga didapatkan X puncak, Y puncak itu adalah 2, minus 4. Setelah itu kita letakkan titik-titik ini pada koordinat kartesius. Kalau kalian perhatikan di sini ya ada titik potong pada sumbu X yaitu di titik 0,0 di titik A pusat koordinat dan titik B 4,0. Kemudian titik puncaknya di 2,-4 di titik C. Lalu kita hubungkan titik-titik ini. Nah, sehingga terbentuklah parabola yang terbuka ke atas dengan titik puncak minimum di 2,-4. Nah, selanjutnya kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Berarti kita di sini akan mengambil titik uji. Titik uji biasanya kita ngambil 0,0. Boleh nggak, Bu? Boleh saja selama di sini bentuk pertidaksamaannya ini menggunakan tanda ketidaksamaan sama dengan, ya, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, ya. Kalau misalkan kalian mau ngambil titik yang terletak pada garisnya atau kurvanya ini, ya, atau kalau misalkan kalian mau ngambil yang berada di dalam kurva juga boleh, di luar kurva juga boleh. Misalkan Ibu dalam hal ini mengambil titik uji yang berada di dalam kurva. Misalkan ada titik 2,2. Berarti X-nya 2, Y-nya 2. Kita masukkan ke pertidaksamaan, Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4X. Berarti 2 lebih dari sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2. 2 lebih dari sama dengan 4 dikurangi 8, jadi minus 4. 2 lebih besar dari sama dengan min 4. Nah, pernyataan ini benar. Berarti artinya titik uji 2,2 ini merupakan salah satu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama. Sehingga arsirannya mengikuti titik ini, yaitu berada di dalam parabola. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y kurang dari min X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Langkah-langkahnya masih sama, ya. Kita cari titik potong pada sumbu X berarti 0. Kita buat dalam persamaan dulu, jadi Y sama dengan min X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Jadi 0 sama dengan min X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Untuk memudahkan dalam memfaktorkan, kita kalikan min 1, jadi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan, jadi X plus 5 dikalikan X min 1 sama dengan 0. Sehingga didapatkan X-nya sama dengan min 5 atau X-nya sama dengan 1. Jadi titik potong pada sumbu X itu adalah di min 5,0 dan 1,0. Kemudian kita cari titik potong pada sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Kita substitusi bahwa Y sama dengan min 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 5. Sehingga didapatkan titik potong pada sumbu Y itu adalah di 0,5. Selanjutnya kita cari titik puncak. Di sini diketahui bahwa A-nya itu sama dengan min 1, B-nya sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan 5. Rumus X puncak atau sumbu simetri adalah min B dibagi 2 kali A. Berarti minus dalam kurung minus 4 dibagi 2 kalikan min 1.
Jadi positif 4 dibagi minus 2, sehingga didapatkan minus 2. Ya. Lalu X puncak ini kita substitusi ke variabelnya, sehingga didapatkan Y puncak. Y puncak sama dengan minus 2 kuadrat dikurangi 4 kali K minus 2 ditambah 5. Sehingga didapatkan Y puncaknya adalah 9. Sehingga titik puncaknya adalah di minus 2,9. Nah, kalau kalian perhatikan di sini sudah diletakkan titik-titiknya. Seperti titik potong pada sumbu X di min 5,0 berarti di titik D. Dan 1,0 berarti di titik E. Kemudian titik potong pada sumbu Y itu ada di 0,5 berarti di titik F. Kemudian titik puncak yaitu di min 2,9 berarti di titik G. Ya. Kemudian kita hubungkan titik-titik ini sehingga dia akan membentuk parabola. Nah, seperti ini. Dan di sini garisnya pada parabola tersebut adalah putus-putus atau discontinue. Karena pada soal tanda ketidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan. Jadi hanya kurang dari saja. Nah, selanjutnya kita ambil titik uji. Misalkan kita ambil titik-titik yang berada di dalam kurva parabola yang kedua. Misalkan ibu ngambilnya adalah 0,0 titik pusat. Kita masukkan ke pertidaksamaan Y kurang dari min X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Di 0 kurang dari min 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 5. Sehingga didapatkan sini 0 kurang dari 5. Nah, pernyataan ini benar. Ya, sehingga titik 0,0 ini merupakan salah satu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua. Berarti arsirannya mengikuti titik 0,0 ini, yaitu berada di dalam kurva parabola. Sehingga pada parabola yang pertama dengan parabola yang kedua didapatkan irisannya, yaitu yang berwarna biru pekat. Berarti himpunan semua titik-titik yang terletak pada DHP ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada perpotongan ya, perpotongan antara dua parabola ini yaitu di titik I dan juga ya di sini di titik H. Ya, jadi kalian bisa mencari titik potong antara dua parabola ini dengan mensubstitusi salah satu variabel Y ke salah satu pertidaksamaan ini atau dibuat kesamaan ya, buat persamaan. Jadi misalkan X kuadrat dikurangi 4X sama dengan min X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Lalu diproses secara aljabar, didapatkan X-nya, lalu X-nya kalian substitusi ke pertidaksamaan lagi, sehingga akan didapatkan Y-nya. Sehingga didapatkan pasangan koordinat atau titik potong antara dua parabola tersebut. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Tentukan sistem pertidaksamaan dari DHP berikut ini. Nah, kalau kalian perhatikan, pada contoh nomor 3 ini, kasusnya berbeda dengan contoh sebelumnya. Perbedaannya, jadi di sini sudah disajikan daerah himpunan penyelesaiannya, sementara yang ditanyakan adalah sistem pertidaksamaannya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada parabola A ya, dan yang terbuka ke atas dan juga parabola B yang terbuka ke bawah. Kita ambil satu parabola dulu, misalkan kita ambil parabola A terlebih dahulu ya sebagai pertidaksamaan yang pertama. Kita ambil 3 titik ya pada grafik parabola yang pertama. Misalkan ibu ambilnya titik 2,0 di titik A, kemudian min 3,0 di titik B, dan 0,6 di titik C. Kita substitusi 3 titik ini pada bentuk umum ya atau bentuk baku Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, yang akan ibu masukkan terlebih dahulu adalah titik 0,6 dulu ya. Kenapa ibu masukkan 0,6? Karena di sini posisi X-nya 0 sehingga nanti akan didapatkan salah satu koefisiennya. Ya, kita masukkan di sini X-nya 0, Y-nya min 6. Jadi min 6 sama dengan A kalikan 0 kuadrat ditambah B kalikan 0 ditambah C. Sudah 0 yang lainnya tinggal bersisa C. Sehingga didapatkan C-nya sama dengan minus 6. Kemudian titik yang kedua, misalkan ibu ambil tadi 2,0. Berarti X-nya 2, Y-nya 0. Kita masukkan ke bentuk baku.
Ya, 0 sama dengan A kalikan 2 dikuadratkan ditambah B kalikan 2 ditambah min 6. 0 sama dengan jadi 4A ditambah 2B dikurangi 6. Kita sederhanakan, kita bagi 2 sehingga menjadi 2A ditambah B ya. Ini sama dengan 3. Jadi min 6-nya dibagi 2 jadi min 3, kemudian pindahkan ruas kanan jadi positif 3. Sehingga didapatkan persamaan yang pertama yaitu 2A ditambah B sama dengan 3. Selanjutnya, kita substitusi titik yang ketiga yaitu min 3,0. Di 0 sama dengan A kalikan min 3 kuadrat ditambah B kalikan min 3 ditambah minus 6. Jadi 0 sama dengan 9A dikurangi 3B dikurangi 6. Kita sederhanakan dibagi 3 berarti nanti menjadi ya 3A dikurangi B ya sama dengan 2. Nah, di sini posisi min 6-nya sudah pindah ruas kanan ya, pindah ruas kanan sehingga menjadi persamaan yang kedua yaitu 3A min B sama dengan 2. Nah, dari dua persamaan ini kita cari dengan menggunakan metode baik itu bisa eliminasi, substitusi ataupun campuran. Dalam prosesnya tidak saya jelaskan di sini ya, sehingga di sini langsung saja bisa didapatkan bahwa A-nya itu adalah sama dengan 1, B-nya 1, dan C-nya tadi sudah kita dapatkan terlebih dahulu yaitu minus 6. Kemudian koefisien-koefisien dan konstanta ini kita substitusi ya ke bentuk baku tadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, berarti kita masukkan A-nya kan 1, B-nya 1, jadi 1X kuadrat ditambah B-nya itu 1X, kemudian ditambah C berarti dikurangi 6. Jadi Y sama dengan X kuadrat ditambah X kurangi 6. Nah, untuk mendapatkan tanda ketidaksamaannya, kita ambil titik uji. Misalkan Ibu ambil titik uji di sekitar daerah penyelesaian antara dua parabola ini. Misalkan Ibu ambil titiknya adalah 0,0. Ya, kita substitusi ke persamaan 0 titik-titik 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. Sehingga di sini 0 itu titik-titik min 6. Berarti 0 lebih besar dari sama dengan minus 6. Karena pernyataan ini benar ya, dan memang posisi 0,0 itu terletak pada DHP. Sehingga bisa kita simpulkan untuk pertidaksamaan yang pertama adalah Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Oke, selanjutnya yang kedua ya akan kita cari. Kalau kalian perhatikan di sini pada parabola yang kedua yang terbuka ke bawah, di sini kita ambil 3 titik. Misalkan titiknya adalah 1,0 yaitu di titik D, kemudian min 1,0 di titik E, dan 0,1 di titik F. Kita substitusi ke bentuk bakunya. Misalkan Ibu ambil yang pertama adalah yang 0,1 karena posisi X-nya itu adalah 0 sehingga bisa langsung didapatkan si C-nya. Ya, jadi 0,1 sama dengan A kalikan 0 kuadrat ditambah B kalikan 0 ditambah C. Sehingga didapatkan C-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan titik 1,0 berarti X-nya 1, Y-nya 0. Jadi 0 sama dengan A dikalikan 1 kuadrat ditambah B kalikan 1 ditambah C-nya sudah dapat yaitu 1. Sehingga menjadi ya 0 sama dengan A ditambah B ditambah 1. Satunya kita pindahkan ruas sehingga menjadi A plus B sama dengan min 1. Terbentuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk titik yang ketiga yaitu min 1,0 kita substitusi ke bentuk bakunya. Jadi 0 sama dengan A kalikan min 1 kuadrat ditambah B dikalikan min 1 ditambah C-nya sudah dapat 1 ya. Jadi 0 sama dengan A dikurangi B ditambah 1. Kemudian satunya kita pindahkan ruas menjadi A dikurangi B sama dengan min 1. Sehingga di sini terbentuklah persamaan yang kedua. Jadi persamaan 1 dan 2 kita coba ya cari nilai A dan B-nya dengan metode bisa eliminasi, substitusi ataupun campuran. Dalam hal ini proses perhitungannya tidak Ibu tampilkan. Ya, sehingga di sini langsung kita dapatkan ya nilai A-nya itu sama dengan min 1, B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 1. Lalu kita substitusi ke bentuk baku tadi. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Berarti Y sama dengan A-nya kan min 1 ya, jadi min 1X kuadrat
ditambah B-nya kan 0, tambah 0 kali X ditambah C-nya 1. Kalau disederhanakan lagi menjadi Y sama dengan min X kuadrat ditambah 1. Selanjutnya kita coba cari tanda ketidaksamaannya dengan mengambil titik uji di sekitar DHP. Misalkan di sini Ibu mengambilnya masih di 0,0 karena 0,0 posisinya terletak pada DHP. Kita masukkan ke persamaannya jadi 0 titik-titik minus 0 kuadrat ditambah 1. Jadi 0 titik-titik 1. Berarti 0 lebih kecil dari sama dengan 1. Dan pernyataan ini benar karena memang terletak pada DHP. Ya, sehingga untuk pertidaksamaan kedua menjadi Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 1. Sehingga di sini bisa kita simpulkan antara parabola 1 dan parabola 2. Di sini kita dapatkan ya pertidaksamaannya. Yang pertama yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Dan yang berikutnya Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 1. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.